Om Swastiastu, salam hebat. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nilu Made Ratna Agustini, Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 2 Mengui. Sekolah kami sudah memasuki tahun ketiga sebagai sekolah penggerak. Sebagai kepala sekolah pada sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka, tentunya memiliki peran penting dalam menciptakan kepemimpinan yang berpusat pada peserta didik. Kepemimpinan yang berpusat pada peserta didik menekankan pada pengembangan potensi dan bakat peserta didik serta optimal. Untuk itu, kepala sekolah perlu mengembangkan diri secara berkelanjutan agar mampu memimpin satuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tentu saja peranan pendidik harus dioptimalkan karena bagaimanapun pendidik adalah guru sebagai pusat pengelolaan siswa di ruang kelas. Jika kita ingin siswa bisa berkembang potensi dan bakatnya secara utuh, maka sebagai kepala sekolah saya harus memberikan porsi perhatian dan waktu untuk pengelolaan guru. Apa saja yang harus dikelola? Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya. Jadi hal-hal yang harus dikelola, yang pertama tentunya adalah jadwal pembelajaran siswa agar semua guru memperoleh porsi yang tepat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua adalah memantapkan pemahaman para guru tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Mengingat ini, maka kurikulum yang terbilang baru dan cukup berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kita tingkatkan pemahamannya secara bersama melalui kegiatan workshop dengan mengundang pengawas komprehensif sebagai narasumber. Yang ketiga, kita juga harus menyediakan ruang kolaborasi untuk para guru agar ada tempat untuk mereka berdiskusi tentang metode, pendekatan, dan serba-serbi mengajar lainnya. Situasi guru-guru di sekolah kami saat ini saya rasa tidak jauh berbeda dengan sekolah lain. Menerapkan kurikulum merdeka terasa cukup menantang karena banyak metode pengajaran yang harus disesuaikan dengan hakikat inti dari kurikulum merdeka tersebut. Masih banyak yang kebingungan saat mengajar di kelas, takut salah menerjemahkan maksud dan kurikulum baru tersebut. Belum lagi guru-guru senior yang cukup sulit menerima perubahan dalam pola mengajar pada kurikulum merdeka ini. Saya sebagai kepala sekolah melihat hal ini sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Salah satu cara yang saya rasa bisa memfasilitasi masalah ini adalah dengan menciptakan budaya kolaborasi di sekolah di mana guru, staf, orang tua, dan peserta didik bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menginisiasi pembentukan komunitas belajar di SMA Negeri 2 Mengui dalam bentuk tanggung jawab dari kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengelolaan guru. Saya berdiskusi dengan staf Wakasek Kurikulum dan guru penggerak untuk merumuskan pembentukan komunitas ini, dimulai dari membuat SK pelaksana komunitas belajar dan memilih guru-guru yang kami rasa siap untuk membantu rekan-rekan guru yang lain dalam menerapkan kurikulum merdeka secara utuh di sekolah. Setelah diputuskan guru-guru yang menjadi penggerak komunitas ini, kami langsung menggelar rapat koordinasi untuk mendiskusikan tujuan, dasar hukum, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada komunitas ini. Tentunya dibutuhkan juga nama komunitas yang menarik dan punya filosofi agar mereka yang tergabung dalam komunitas ini melihat kesungguhan dan tujuan dari pembentukan komunitas. Hasil kesepakatan bersama diputuskan nama yang dipakai untuk komunitas adalah Nilatisma. Komunitas belajar Nilatisma merupakan akronim dari Komunitas Belajar dan Praktisi SMA Negeri 2 Mengui. Nilatisma berasal dari kata nila yang merupakan kombinasi warna biru dan ungu. Warna nila ini juga disebut warna indigo. Warna indigo ini terinspirasi dari tumbuhan indigo vera. Komunitas Nilatisma diumpamakan sebagai tumbuhan perindang dalam artian
komunitas Nilatisma dapat menjadi tempat berkumpul dan mengayomi anggotanya dalam kesejukan belajar dan berbagi untuk meningkatkan kompetensi diri. Sesuai dengan filosofi tersebut, diharapkan komunitas belajar Nilatisma mampu memberikan dampak positif kepada guru. Komunitas ini berkumpul seminggu sekali selama kurang lebih 2 jam dengan agenda utama yaitu merefleksikan proses pembelajaran, merancang peningkatan proses pembelajaran, dan berbagi praktik baik yang sudah ditentukan sesuai dengan kondisi yang telah diterapkan di kelas. Momen inilah para guru bisa berkumpul dan berbagi tentang kesulitan ketika mengajar di kelas. Guru-guru juga dibiasakan menggunakan platform mereka mengajar yang sudah disediakan untuk dipergunakan semaksimalnya dalam mencari materi-materi pembelajaran yang sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, dan juga tempat mengunggah karya kita sebagai bagian dari pengembangan diri sebagai pendidik. Dari pertemuan komunitas Nilatisma ini, juga para guru saya ajak untuk mengenal model-model ice breaking yang menyenangkan. Selain untuk digunakan di kelas saat mengajar nanti, juga untuk kita relaksasi sejenak tertawa bersama rekan-rekan sejawat. Setelah berjalan beberapa waktu, kegiatan komunitas Nilatisma ini terbukti bisa perlahan membawa perubahan-perubahan signifikan pada sebagian besar guru-guru kami di sekolah. Guru-guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk, dan mampu mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Hal-hal inilah yang membawa perubahan kualitas pada peserta didik kami, sesuai dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, ceria, ekspresif, religius, disiplin, adaptif, dan sehat. Dengan perubahan ini tentunya juga membawa suasana baru yang mindfulness di kelas saat pembelajaran, karena sekarang hampir semua guru kami sudah terbiasa untuk melaksanakan ice breaking di kelasnya masing-masing ketika situasi pembelajaran yang terasa jenuh. Harapan saya, kedepannya komunitas ini bisa terus eksis sebagai wadah para guru untuk mengembangkan diri menjadi pendidik yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kurikulum boleh berubah, tetapi guru tetaplah jantung hati dari pembelajaran. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Krisnakananda. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 2 Mengui. Di sini, saya akan menyampaikan beberapa kesan dan juga pesan yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran ini. Saya sangat senang dan juga bangga telah menjadi salah satu bagian dari pembelajaran kurikulum Merdeka ini, di mana banyak sekali hal positif yang bisa saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran ini. Selain itu, kegiatan di kelas tidak lagi jenuh dikarenakan para guru memberikan games berupa ice breaking yang membuat pembelajaran lebih semangat lagi dan tidak monoton. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran yang saya alami selama mengikuti pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih, nama saya adalah Niputurus Malawati. Saya adalah Wakasek bidang kurikulum di SMA Negeri 2 Mengui. Melalui kegiatan komunitas belajar Nilatisma, para guru dapat berbagi praktik baik dan dapat menerapkan hal-hal baru yang diperoleh dari kegiatan Nilatisma, sehingga dapat diterapkan di kelas dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini tentunya sangat mempengaruhi peningkatan dari kompetensi guru dan juga kompetensi siswa.